ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepada Allah kita akan dikembalikan. Kita tahu orang yang tidur tidak merasakan apa-apa. Oleh karena itu, di surga tidak ada tidur. Tidur itu adalah saudara dari kematian. Dan kematian sudah ditiadakan kelak di hari akhir. Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun. Tatkala mereka terjaga dari tidurnya, mereka saling bertanya, "Kam labithum?" Berapa lama kalian kira-kira tidur? Apa jawaban mereka? Nah, yauman au ba'dha yaum. Sehari, paling banyak kita tidur tuh sehari. Atau sebagian hari lah. Enggak sampai sehari. Padahal tidur berapa lama? 309 tahun. Maka bersyukur kepada Allah, kita dibangunkan kembali untuk melanjutkan kehidupan ini. Dan semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, tatkala rumah itu sudah lama ditempatin, apa yang akan terjadi? Ya, terkadang kita melihat atapnya jebol, catnya pudar, ada keretakan di sana dan di sini. Dan tatkala kita mengenakan pakaian, baju, kita pakai, kita cuci, kita jemur, kemudian kita setrika. Lalu baju yang sama kita pakai lagi. Kemudian dia kotor, kita cuci. Kemudian kita jemur, kita setrika, kita pakai lagi. Lama kelamaan, apa yang akan terjadi dengan baju itu? Baju itu akan rapuh, jemaah. Dan ternyata iman itu seperti itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innal imana la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb." Sesungguhnya keimanan itu akan menjadi usang di dalam hati kalian, sebagaimana baju itu bisa usang. Anak ingat dulu ya, dulu ketika anak SD, SMP, SMA, kita itu beli baju baru setahun sekali. Pas Idul Fitri. Tapi sekarang orang beli baju, mungkin tiap pekan dia bisa beli baju, jamaah. Kenapa? Ya, mungkin kualitas bajunya tidak seperti yang dulu, mudah usang. Atau memang karena keinginan manusia dan ambisi yang semakin menjadi-jadi. Kembali kepada masalah iman, yang ternyata dia itu bisa usang. Terus apa solusinya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fasalullaha an yujaddida imanakum." Berdoalah, meminta kepada Allah agar diperbaharui keimanan kalian. Kalau dulu kita setahun sekali
ganti baju baru karena memang mungkin kualitas bajunya yang bagus sehingga tidak perlu sering diganti. Tapi sekarang kita lebih sering pakai baju baru, boleh jadi iman kita juga harus lebih sering diperbaharui. Kenapa? Karena kita hidup di masa yang semakin buruk. Nabi SAW di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada suatu masa melainkan yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelum. Dan alhamdulillah Allah jadikan buat kita Ramadan setiap tahun. Dan Allah jadikan buat kita salat 5 kali sehari. Artinya memang kita sangat membutuhkan hal itu. Kalau puasa kita minimal itu setahun sekali selama 1 bulan. Kalau sholat minimal 5 kali. Jemaah rahimakumullah, kita ingin Ramadan yang lebih baik. Sebagian kita mungkin sudah 40 kali dia Ramadan, tapi ternyata kualitasnya nggak nambah, gitu-gitu aja. Kalau sebuah perusahaan yang hasilnya tidak nambah, maka perlu mengadakan evaluasi. Kita tinggal berapa hari lagi Ramadan coba? 7. Iya, kira-kira 7 hari lagi. Apa persiapan kita untuk Ramadan yang lebih baik? Maka yang pertama adalah memperbaiki niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita melihat hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan, Nabi senantiasa menitik beratkan ke masalah niat. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena budaya di masyarakat, bukan karena keluarga pada puasa, bukan karena suasananya memang pada puasa semua jadi anak gak enak gak puasa, enggak. Kalaupun dia sendirian di tengah hutan atau di tengah padang pasir, dia tetap akan puasa. Kalaupun tidak ada manusia di sekitar dia yang melihat dan memandang dirinya, dia tetap akan berpuasa. Kenapa? Karena iman. Dan dia mengatakan, Allah memanggilku. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku dipanggil sama Allah. Dan aku yakin bahwa Al-Quran itu benar dan Al-Quran adalah firman Tuhan. Maka aku berpuasa. Terus cari apa kau puasa? Ihtisaban. Aku cari keridhaannya. Ya, kita ini punya jiwa budak. Karena kita memang budak. Siapa di muka bumi ini yang kerja tanpa berharap imbalan? Siapa? Semua berharap imbalan. Maka kalau cari imbalan, carilah kepada Allah Azza wa Jalla. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa-dosanya akan diampuni. Puasa Ramadan full. Kemudian bicara qiyamul lail.
bicara tarawih yang kita akan melihat di awal-awal Ramadan, mungkin masjid ini nggak cukup dari semangatnya orang untuk qiyamul lail. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam-malam Ramadan, bukan hanya 7 Ramadan, bukan hanya 10 hari di bulan Ramadan, bukan hanya 15 hari, tapi Ramadan. Barang siapa yang sholat di malam-malam Ramadan imanan wahtisaban. Sekali lagi, titik beratnya adalah iman. Dia melakukan itu karena beriman, bukan karena nggak enak, bukan karena tradisi. Wahtisaban, dan berharap lagi pahala. Apa yang Allah akan berikan kepada orang ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosa dia yang lalu akan dihapuskan. Kemudian di 10 malam terakhir Nabi juga bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Artinya kalau antum mungkin punya masalah nggak bisa sholat tarawih, ya karena pekerjaan atau karena safar, perjalanan, maka jangan tinggalkan sholat di 10 malam terakhir. Karena barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah dahulu. Ahibati fillah, kita perlu setelah niat yang baik, ya kita perlu belajar. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang puasa tapi nggak diterima. Rubba sa'imin laisa lahu hazzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata dia nggak dapat apa-apa. Dia cuma dapat lapar dan haus. Kenapa ya? Padahal niatnya sudah benar. Oh, boleh jadi tata caranya yang tidak baik dan benar. Karena ternyata ada cara-cara yang harus disesuaikan dengan syariat ini. Di beberapa negara atau di negara kita, ada orang yang puasa tapi tetap minum. Ada. Puasanya orang yang diet itu apa namanya? Intermittent fasting itu. Dia puasa kan, tapi masih minum. Atau dia puasanya, Ustaz, anak ini kerja, Ustaz. Kayaknya kan hari ini puasa berapa jam? Kalau mulai dari jam 4, anggap buka jam 6. 14 jam. Lumayan ya, Ma. Tuh Ustaz, karena anak kerja di siang hari, anak mulai puasa jam 4 sore lah, Ustaz. Tapi sama, 14 jam tetap anak, Ustaz. Kalau hitungannya jam, maka orang tinggal bisa ngukur jam. Karena ada orang yang puasa 16 jam. Intermittent fasting itu kan ada yang 18 jam mereka puasanya. Ini bukan berkaitan dengan jam, ada aturan. Maka ketika seorang berpuasa, ketika dia ikhlas, belum tentu diterima kalau ternyata tidak mengikuti aturan. Maka hendaklah kita belajar fikih puasa. Belajar lagi. Kenapa? Karena ibadah puasa ini setahun sekali. Ibadah puasa Ramadan ya. Tapi orang-orang yang sudah biasa dengan puasa sunnah, insya Allah aman. Kenapa aman? Ya, dia bukan melakukan itu setahun sekali. Tapi tetap harus belajar. Kemudian salat yang 5 waktu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la yusalli salata sittina sana wa lam tuqbal lahu salah." Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Kalau dia mulai sholat umur 7 tahun atau anggap umur 10 tahun, berarti umur dia sekarang 70 tahun. 60 tahun dia sholat jemaah. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Makanya bagaimana para sahabat Nabi memberikan arahan, kalian itu jangan semangat beramal aja, tapi kalian harus sungguh-sungguh memikirkan amalan kalian diterima apa enggak. Karena apa gunanya beramal? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Beramal capek dia, sungguh-sungguh dia, itu amilatun nasibah. Tapi kemana akhirnya? Tasla naron hamiyah, masuk neraka dia. Sholat, yang penting kita umroh, yang penting kita sodako, yang penting loh. Bukan itu yang penting. Yang terpenting bagaimana sholatmu diterima. Karena Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celaka orang-orang itu, selamat jemaah. Kalau ternyata dia sholatnya asal-asalan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Kita tahu ayat itu, kita hafal ayat itu. Ini kata Nabi SAW, ada orang yang sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Kenapa? Maka ternyata tata caranya yang nggak benar. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sujudnya bagus, sempurna, rukuknya enggak. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak. Dan kita melihat di bulan Ramadan ini banyak orang yang mengejar kuantitas dalam ibadahnya. Sholat, oke, sholat boleh. Sholat malam itu 2-2. Ada riwayat mungkin Nabi SAW sholat 4. Tapi Nabi SAW ketika ditanya tentang sholat malam, beliau mengatakan masna masna, 2-2. Kalau engkau takut subuh, ya udah witir dengan 1 rakaat. Berapa rakaat Ustaz bolehnya? 11 boleh, 23 boleh, 37 boleh. Kau mau sholat berapa fadhal? Tapi pikirkan sholatmu diterima enggak? Bukan hanya memikirkan engkau sholat dengan banyak, kemudian muncul di dirimu, banyak sholatnya anak tadi. Maka tolong diperhatikan ibadah kita, puasa yang sudah kita lewatin, kira-kira diterima enggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tatkala berpuasa, puasa itu ibadah meninggalkan. Makanya orang puasa itu nggak ketahuan jemaah. Sekarang nih, antum tahu dari mana? Orang yang puasa di masjid kita, tahu dari mana? Itu Ustaz, ngantuk Ustaz, kayaknya dia puasa. Dari mana ngantuk puasa? Dari mana kita tahu? Oh, itu yang sedang bersandar kayaknya puasa, yang senden-senden. Oh, itu yang kering bibirnya kayaknya sedang puasa dia. Gak ketahuan ibadah puasa ini. Ibadah puasa itu ibadah meninggalkan. Sholat itu melakukan. Tahu dari mana antum sholat orang itu? Itu loh dia sedang ruku. Itu dia sedang tasyahud. Itu dia sedang sujud. Kelihatan.
Umroh nampak sekali. Tahu dari mana engkau fulan umroh? Itu loh pakai seragam umroh namanya ihram. Berarti dia sedang umroh. Ada seragamnya orang puasa? Gak ada. Bicara baca Al-Quran. Tahu dari mana engkau fulan baca Quran? Loh itu depannya mushaf dia. Pertanyaannya, tahu dari mana engkau fulan puasa? Tahu dari mana jawab? Dari mana kita tahu? Nggak ada. Karena ibadah puasa itu ibadah meninggalkan. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi ya, ibadah puasa itu milikku kata. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang akan kasih pahala khusus buat orang yang puasa itu. Khusus. Kalau yang lainnya sudah ada perhitungannya. 1 dilipat gandakan jadi 10, 10 jadi 700 kali lipat. Ya kalau kita sedekah 1 dihitung 10, kita baca Quran 1 huruf dapat 10. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Aku kata Allah yang akan kasih pahala buat puasa itu. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan makan. Makan tuh halal, dia tinggalin. Minum, apalagi siang-siang kayak di Surabaya, es campur jemaah. Seger jemaah. Dia tinggalin. Syahwatnya, bayangin, istrinya sendiri dia tinggalin. Istrinya keluar dari kamar mandi, dia ghadul basar, dia tundukkan pandangan. Loh, istri mau tadi enggak poso saya gitu. Dia tinggalkan syahwat yang halal, dia tinggalkan. Tapi ternyata ada orang tadi yang nggak dapat pahala. Barang siapa yang ketika puasa dia tidak meninggalkan dosa, dia tidak meninggalkan ucapan yang kotor, ya, perbuatan-perbuatan bodoh, penipuan, dusta, ghibah, apalah yang dia gunakan mulutnya itu untuk berbuat dosa atau raganya, dia tidak tinggalkan ketika puasa. Falaisa lillahi haja. Allah nggak punya kebutuhan dia meninggalkan makan dan minum. Makan dan minum itu halal. Kulu washrabu kata Allah. Makanlah, minumlah kalian. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Tapi ketika puasa itu diharamkan. Dari fajar terbit sampai matahari tenggelam. Maka ini yang perlu kita renungkan. Jangan-jangan puasa anak bertahun-tahun. Anak puasanya 30 hari. Tapi yang diterima cuma 5 hari. Yang diterima cuma 7 hari. Kenapa? Sisanya itu Allah. Apalagi ada yang handphone sekarang jamaah. Anak rasakan. Kita mau lihat yang baik, yang buruk lewat jamaah. Ketika yang buruk lewat, apa yang antum lakukan? Antum skip? Ya antum skip, tapi jadi pikirannya. Apa tadi itu ya? Makanya ada hal-hal yang perlu kita jaga selama bulan Ramadan. Ahibati fillah. Niat belajar supaya ibadah kita sesuai dengan syariat. Kemudian kita perlu tekad yang kuat. Kita perlu semangat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Pertama Ramadan. Karena kita tahu hitungan hari di dalam agama kita ini dimulai dari terbenamnya matahari. Jadi kalau bicara malam Ramadan itu ya ketika matahari tenggelam, lahir bulan itu, maka kita masuk ke awal malam Ramadan. Maka itu ya malam itu sudah. Itu sudah masuk malam Ramadan. Apabila masuk awal malam Ramadan,
Sufidatis syayatinu wa maradatul jin. Setan-setan dibelenggu. Dan tokoh-tokohnya jin. Karena kita tahu di dunia jin dan persetanan itu juga ada jabatan. Ada tokohnya ya, ada yang hebat-hebat, ada yang biasa-biasa aja, ada yang anak buah. Itu mereka dibelenggu. Apakah mereka dibelenggu secara hakikat? Mereka benar-benar dibelenggu? Boleh jadi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagian berpendapat enggak, itu menunjukkan sedikitnya keburukan. Artinya mereka tidak mudah untuk menggoda manusia karena manusia sedang memperbanyak kebaikan. Dia sedang berpuasa. Dia sedang menyempitkan aliran darah itu sehingga setan nggak bisa dengan mudah dan leluasa menggodanya. Tapi boleh jadi maknanya hakiki. Setan-setan itu dibelenggu. Loh, tapi kok masih banyak yang nggak puasa, Ustaz? Kok masih banyak di bulan Ramadan orang-orang ada pengakuan seorang pelacur ya. Pelacur yang sudah tobat. Ternyata dia itu paling laris di siang hari bulan Ramadan. Na'udzubillah. Kenapa? Karena istri nggak mau melayani suaminya. Istri nggak mau melayani suaminya. Na'udzubillah, anak mikir ya. Kok bisa, Ustaz? Katanya setannya dibelenggu, Ustaz. Setan ini bebas berapa lama? 11 bulan. 11 bulan digodain ya, dibangun sama setan. Berbuat sendiri sudah. Sebagian kita itu melakukan dosa bukan karena syahwat dan keinginan, tapi karena perasaan. Dia udah nggak ada nikmat lagi berbuat dosa dia, nggak ada lagi. Tapi karena jadi kebiasaan, na'udzubillah. Disitulah setannya istirahat. Ada orang yang selalu dibisik-bisikin setan. Ya, karena memang dia masih berusaha melawan. Tapi ada yang sudah, kok tidak ada bisikan setan. Wis jadi setan. Allah Azza wa Jalla mengatakan syayatinul insi wal jin. Bangsa manusia ada. An-nas, apa yang kita katakan? Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Jadi sekali lagi, setan-setan dibelenggu boleh jadi benar dia dibelenggu, atau karena manusianya sedang banyak berbuat kebaikan sehingga ruang gerak setan jadi sempit. Dan dua makna itu tidak bertentangan. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup, nggak ada yang dibuka. Berapa jumlah pintu neraka? Berapa jemaah? 7. Hati-hati ketika kita melihat 7 pintu itu, na'udzubillahi minan nar. Kemudian wa futtihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka semuanya. 8 pintu surga itu dibuka dan tidak ada satu yang ditutup. Wa yunadi munadin, dan ada yang menyeru, jemaah. Ada yang memanggil. Apa panggilan itu? Panggilan itu mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo. Ini loh waktunya. Pintu-pintu surga udah dibuka, pintu neraka ditutup, ayo. Jadi sebagian manusia itu
Ada yang cinta dengan kebaikan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ada hati yang senang dengan kebaikannya. Ngeliat pengajian, datang, kemudian waktu sholat duha, dia sholat duha, suka membantu orang. Yang kedua, penyeru ini mengatakan, wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang suka keburukan. Suka dia berbuat dosa itu suka. Aksir, udah cukuplah. Cukup, tahan dirimu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, maksa buka pintu neraka. Kalau kita lihat tempat-tempat maksiat di Surabaya ditutup enggak? Ramadan. Nah, lu jawab penjemaah. Tutup apa enggak? Tutup. Pernah antum lihat? Loh, tutup ternyata. Nah, tapi ana juga pernah dengar ditutupnya itu di awal Ramadan doang. Iya. Pengalaman nih. Jadi sudah punya apa? Punya kalender. Oh, ya tutup sih. Seperti itu kan. Ya wallahu a'lam. Tapi ana pernah baca bahwasanya memang tempat maksiat itu di awal Ramadan ditutup. Kemudian entah berapa hari kemudian baru dibuka. Dan kita juga melihat tayangan-tayangan di televisi. Ya mungkin beberapa artis yang biasanya dia terbuka di bulan Ramadan pakai jilbab. Ya alhamdulillah. Kadangkala ada orang yang pakai jilbab karena profesi. Nah, tapi semoga Allah memberikan hidayah. Kembali kepada panggilan ini. Ada orang yang sudah dipanggil, fulan, ojo rono. Tak dengar. Kenapa? Banjir jalannya. Jangan. Tapi dia nggak mau dengar, akhirnya terseret oleh banjir. Atau ketika ada genangan air, ada orang naik motor maksa nerobos umpamanya. Padahal sudah dikasih tahu jangan robos, terlalu tinggi ini airnya. Dia noleh, tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Nerobos tutup tengah ndak melaku, jaluk tolong. Tadi subhanallah. Ada yang manggil. Di beberapa riwayat disebutkan yang manggil itu malaikat. Ada panggilan itu. Seharusnya engkau merasakan panggilan itu. Di samping kita melihat ustadz-ustadz yang ceramah terus mengingatkan jemaah. Kajian-kajian sebelum berbuka, kajian ketika taraweh, kajian subuh, rame panggilan-panggilan kebaikan itu jemaah. Tapi tadi panggilan malaikat itu ada. Kita merasakan. Walaupun kita tidak mendengar suara itu, tapi kita merasakan. Antum lihat ya. Di tempat-tempat nunggu. Ya, subhanallah. Di jalanan. Sekali Ramadan. Menyenangkan sekali. Yang gak pernah baca Quran. Ngomong sama istrinya. Dek, Quran ini dia udah ono. Padahal ketemu Ramadan tahun lalu. Digolei sama dia. Dan daru mas kata dia. Tak sodakoh di masjid. Boleh jadi karena tidak pernah dibaca sama suaminya. Di masjid mungkin ada yang baca. Maka di Ramadan nyari itu jemaah. Orang mencari itu Quran. Dia baca Quran. Dia berzikir ya. Berusaha untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ada panggilan itu. Yang mau berbuat jahat ada panggilan ojo. Iya, ana merasakan panggilan itu. Jangan. Maka tolong tinggalkan tempat-tempat yang membuat kita berbuat dosa. Kalau ternyata handphone ini membuat kita berbuat dosa, tapi ana butuh. Ya udah antum beli kuota, nggak usah beli kuota. Yang penting bisa telepon sama bisa
SMS. Mungkin sekarang jamaah? Tidak mungkin. Mungkin lah jamaah. Masih ada orang-orang ini pakai handphone jadul, itu masih ada. Dia menggunakan ini hanya untuk, ya sudah, ana pakai ini, yang mau telepon ana, yang mau SMS, fadhol. Masih bisa kita kalau mau. Artinya kalau orang enggak, Ustaz, alhamdulillah ana bisa ngontrol diri ana, Ustaz. Ana bisa ngontrol diri. Alhamdulillah, tafadhol. Sebagian ulama itu ketika masuk bulan Ramadan, dia tinggalkan ngajar, dia tinggalkan jamaah. Dia mengatakan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan itu bulan untuk membaca Al-Quran dan bulan untuk berbagi makanan kepada orang. Panggilan ya baghiyal khair. Ayo gitu loh. Dia benar-benar fokus memperbaiki dirinya. Apalagi di 10 hari terakhir ya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam fokus tadarus Quran sama Jibril. Setiap malam Ramadan. Di 10 hari terakhir dibangunkan keluarganya. Ayo lu, bangun gitu loh. Kenapa? Karena kita perlu punya waktu, apa istilahnya sekarang, me time. Me time itu waktu sama siapa? Sama diri sendiri. Dan ini me time kita. Udahlah, anak tak kena. No. Makanya sebagian, kalau tadi yang katakan sebagian ulama itu, subhanallah ya, mereka meninggalkan ngajar, meninggalkan kumpul-kumpul sama sohibnya. Dari nasihat anak buat yang iktikaf, kalau iktikaf tolong tidak ada acara makan bersama dewi-dewi mangan jamaah. Karena kalau sudah makan bareng ngobrol, ahlan ya, cerita, disediakan kopi di sini. Ada kopi, ada apa loh. Ini cuma 10 hari gitu jemaah. 10 malam. Yang di situ ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Manfaatkan full ibadah. Istirahat sendiri. Sendiri kau istirahat. Makanya Nabi SAW ketika iktikaf, beliau itu masuk tenda. Masuk tendanya Nabi SAW. Di dalam tenda itulah Nabi SAW iktikaf. Alaihi salatu wassalam. Karena benar-benar membutuhkan waktu untuk menyendiri. Kita perlu menyendiri. Nah, handphone ini kadang-kadang membuat kita tidak menyendiri. Belanja masih bisa. Sampai iktikaf belanja di masjid. Kadang-kadang. Daripada anak keluar Ustaz, merusak iktikaf anak. Ahsan belanja di sini. Lu tidak boleh belanja di masjid gitu. Ini rumah Allah Azza wa Jalla. Maka tadi, ya baghiyal khair. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo. Kalau bicara kebaikan apa yang harus kita prioritaskan di bulan Ramadan? Yang pertama yang wajib. Sebelum antum bicara taraweh, yang wajib benerin. Kualitasnya diperbaiki. Yang laki-laki usahakan sholatnya di masjid. Kan orang-orang yang tonggo masjid ini tenang gitu kan. Istilah namanya arba'in. Sahihannya. Yang sahih mengatakan man shalla arba'ina yauman yudriku takbiratal ihram ma'al imam atau takbiratal ula ma'al imam kutibat bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang sholat 40 hari dapat takbiratul ihramnya imam, maka orang ini akan bebas dari api neraka, bebas dari kemunafikan. Ya, Ramadan menjadi kesempatan kita untuk mendapatkan fadilah itu. Plus 10 hari di bulan umpamanya. Soalnya kalau sudah Idul Fitri biasanya lainlah ceritanya. Kadangkala masbuk lah dapat takbiratul ihramnya imam ya. Yang wajib dijaga. Yang ibu-ibu, yang mak-mak ini, maka usahakan dia sholatnya tepat waktu. Di awal waktu kalau bisa.
Adanya qobliyah dan ba'diyah ini membantu kita untuk lebih khusyuk ketika sholat fardu. Tapi kalau engkau memang nggak bisa, ya sholat fardunya dijaga. Sholat fardunya. Kemudian zakat. Zakat ini ingat bukan di bulan Ramadan, jamaah. Ada zakat bulan Ramadan namanya zakat fitrah. Tapi zakat mal itu dikeluarkan setiap haul, berputar 1 tahun. Itu dikeluarkan. Kalau kita punya uang, dapat rizki kita, umpamanya pada bulan Rajab, berarti wajibnya kapan dia keluarkan? Mau keluarkan Ramadan tahun ini, boleh apa enggak? Boleh, tapi yang Rajab kemarin. Jangan Rajab yang tahun ini kita keluarkan Ramadan tahun depan. Supaya pahalanya lebih besar, Ustaz. Ana mau bulan Ramadan mengeluarkan. Enggak boleh. Itu haknya orang miskin, sudah sampai waktunya. Keluarkan waktunya. Mensegerakan boleh, menunda tidak boleh. Maka tadi yang wajib-wajib tolong diperhatikan. Puasa wajibnya dijaga. Yang mau berbuat jahat berhenti. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, walillah utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Di setiap malam itu, di hadis lain dikatakan setiap malam dan setiap hari itu ada remisi dari Allah Azza wa Jal. Apa? Pembebasan dari api neraka. Ingat, kita semua punya tempat di neraka, punya tempat di surga. Maka berusaha menjadikan Ramadan ini bulan untuk agar kita dibebaskan dari api neraka. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang perlu dilakukan di waktu yang tersisa dari bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak doa. Jadi persiapan Ramadannya dengan memperbanyak doa agar Allah menjadikan diri kita sehat secara fisik dan batin ketika kita masuk ke bulan Ramadan nantinya. Kemudian yang terakhir, perlu adanya perencanaan yang matang. Kita udah tahu fadilah-fadilahnya Ramadan, kita udah belajar fikih Ramadan, aduh udah semangat anak Ustaz. Tapi tolong punya perencanaan. Kenapa? Kalau orang cuma ngomong, ya ngalir saja saya Ustaz nanti Ustaz. Ya enggak. Rencanakan. Nabi SAW itu sholat. Kadangkala 1 rakaat sholatnya 5 juz. Sholat malamnya. 1 rakaat 5 juz. Masjid ini berapa juz Ramadan? Berapa juz? Setiap hari 1 juz. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah lumayan lah 1 juz. Sekali-kali tiap rakaat 1 juz. Sekali-kali tidak apa-apa. Apalagi 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir. Atau kalau enggak 10 hari terakhir hatam Quran. Berarti tiap malam 3 juz atau 4 juz. Karena boleh jadi bulannya 29 hari. Anak ingat di penjara Sukamiskin sana. Ketika anak kajian di sana, mereka menyampaikan, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kami di 10 hari terakhir itu bisa Ustaz tiap malam 3-4 juz. Masa masjid ini nggak bisa? Atau nunggu di penjara dulu, nanti kalau penjara baru anak sholat segitu Ustaz. Jadi orang itu kalau bebas milih jamaah. Tapi kalau nggak ada pilihan ya opo Ustaz, bismillah gitu kan. Maka usahakan jamaah kualitasnya dinaikkan. Pelan-pelan. Umpamanya tahun ini yang biasanya 1 juz, kita 1 juz 1/4 umpamanya. Soalnya kalau langsung 2 juz mungkin jamaahnya keberatan. Nanti tahun depan sekian. Dan insya Allah kalau orang punya perencanaan, walaupun dia tidak lakukan, oleh pahala jamaah. Dia punya rencana, insya Allah ana niat Ramadan tahun ini mau hatam Quran 3 kali. Sudah dia niat dari awal. Tapi ternyata di tengah jalan cuma 2 kali. Karena banyak halangan, yang 1 kali tidak tercapai. Ditulis nggak niatnya dia? Ditulis. Orang yang punya niat baik itu ditulis sudah. Ana insya Allah niat nanti Ramadan ini mau kirim ke masjid 100 porsi buat berbuka umpamanya. Niat dia mulai nabung. Dia niatkan, tapi ternyata
Ramadan rizki dia yang dia harapkan turun gak turun. Ditulis jamaah. Apalagi antum mau niat lagi. Niatkan pokoknya kebaikan-kebaikan. Dengan perencanaan yang matang. Kalau sudah direncanakan biasanya ada detailnya nantinya. Aku kalau mau hatam Quran 3 kali berarti 10 hari pertama aku harus hatam sekali. Kedua, ketiga seperti itu. Barakallahu fiikum. Itu yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Karena hari ini hari Jumat, hari kerja jamaah, bukan liburan. Nah, ini ada pertanyaan jamaah. Pertanyaan ini bahasa Arab jamaah. Dia mengatakan, "Indi tiflun. Ana murdi'atun. Lam astati' an asuma fi hadhihi as-sanah. Lam ash'ur jawa Ramadan in lam asum. Hal yajuzu li an ahzan bisababi dhalika? Hal 'indaka nasiha li ma naw'ul ibadah la'iqa li fi hadhihi al-hal?" Jazakallah khairan. Faham antum jemaah? Oh, iya Ustaz, faham. Antum ini punya modal besar, pinter bahasa Arab jemaah. Bener loh jemaah. Kenapa? Kalau antum hafal juz amma, antum hafal ratusan kosakata sudah jemaah. Wis hafal. Al-Fatihah ada berapa kosakata di situ? Cuma memang dari awal kita itu, aduh Ustaz, wis tuwek Ustaz, tidak mungkin Ustaz, wis menyerah dulu sudah. Dikasih kursus bahasa Arab, semangat. Sebulan pertama, habis gitu, aduh tidak Ustaz, kan tidak wajib belajar bahasa Arab Ustaz. Tidak loh, penting untuk mengkaji agama kita. Baik, kembali kepada pertanyaan ini. Dia bertanya, dia seorang ibu yang punya balita. Dia sedang menyusui anaknya. Dia mengatakan, kalau aku nggak puasa tahun ini, ya dia nggak akan merasakan suasana Ramadan itu nggak dapat. Terus dia minta nasihat apa yang harus dilakukan. Yang pertama, buat ibu yang menyusui, kalau engkau bisa puasa, puasalah. Karena ibu menyusui itu macam-macam. Ada ibu menyusui yang bayinya masih awal-awal ya, yang masih belum bisa dibantu dengan makanan umpamanya. Tapi ada fase di mana bayi itu sudah mulai membesar dan bisa dikasih makanan bantuan atau susu yang lainnya. Dia tetap menyusui, tapi karena orang yang puasa itu kan susunya kadang-kala berkurang jumlahnya gitu loh. Sehingga anak itu nangis terus gitu loh jamaah. Maka kalau dia sudah bisa dibantu, usahakan puasa. Dan perlu latihan. Latihan itu gimana? Ya latihan di bulan Sya'ban, puasa, orang menyusui ini puasa umpamanya. Anak puasa ternyata tidak kuat, saat duhur itu nggak kuat. Ya sudah, makan. Puasa sunnah kan. Nanti sampai umpamanya alhamdulillah Ustaz anak sudah bisa sampai asar, tapi asar tuh anaknya jerat-jerit ini itu atau emaknya meriang ini dan itu, ya sudah, engkau berbuka. Maka di bulan Ramadan berusaha engkau niat aku mau puasa. Nanti kalau di tengah jalan umpamanya nggak mampu, ya sudah, engkau berbuka. Nanti diganti di hari-hari yang lainnya. Ini buat ibu yang menyusui, ketika dia mampu maka hendaklah berpuasa. Begitu pula ibu yang hamil ya, ibu yang hamil. Adapun ketika seorang akhirnya tidak berpuasa, seperti wanita yang nifas, full Ramadan dia nggak puasa, atau wanita yang datang bulannya pas 10 malam terakhir, perasaan dia sedih cuman. Alhamdulillah, kesedihan itu mudah-mudahan jadi pahala. Makanya ketika perempuan ini punya rencana, oh nanti 10 hari terakhir anak akan melakukan ini, tahu-tahu datang bulan, nggak bisa dia melakukan hal-hal yang dia inginkan. Dia kepingin sholat di masjid ini, nggak bisa lagi. Dia ingin iktikaf, nggak bisa lagi. Semua itu, insya Allah pahala tetap dicatat. Dan tatkala tidak bisa puasa dan tidak boleh sholat juga, perbanyaklah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di 10 malam terakhir bacalah yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah. Apa doanya? Allahumma innaka afuun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Antum tolong renungkan doa ini jemaah. Renungkan doa ini. Doa ini dari Nabi buat istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang Aisyah ini adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Kemudian dibacanya doa ini di malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa isi doanya? Minta maaf. Minta maaf sama Allah. Benar-benar sebuah pengakuan kita ini banyak dosanya ya Allah. Maka minta maaf sama Allah. Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Ini tawassul nih. Bicara tawassul, tawassul dengan asma'ullah al-husna. Allahumma innaka afun. Sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Ini tawassul dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Allah cinta dengan maaf. Maka Allah memaafkan orang-orang itu. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Sekali, 2 kali, terus baca itu. Maka semoga dengan itu Allah memaafkan kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fiik. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.